Minggu Online. Sebelum kita mulai, Marvel akan berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Tuhan berkati agar ibadah ini Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan Allah di tengah kita besar, besar.
kami yang akan mengajar. Berikan pengertianmu dalam firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Jumpa lagi dengan Tante Wiwi dalam sekolah minggu online di minggu keempat bulan Januari ini. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan Januari tahun 2021. Apa kabar anak-anak semua? Tante percaya kalian pasti sehat, selalu bersukacita, dan harus tetap semangat. Puji Tuhan, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tante harap anak-anak semua duduk dengan tenang, duduk dengan sopan, dan yang rapi. Anak-anak persiapkan Alkitabnya ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah taat membaca Alkitab. Apa anak-anak? Iya, taat membaca Alkitab. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Filipus dan Sida-Sida. Terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Pada ayat sebelumnya diceritakan bahwa di kota Yerusalem terjadi penganiayaan yang sangat hebat. Anak-anak tahu apa artinya itu penganiayaan? Ada yang tahu? Penganiayaan adalah siksaan. Jadi jemaat-jemaat di Yerusalem itu mereka disiksa, diseret-seret, dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dipecuti, sakit mereka badannya, dan bahkan ada yang dibunuh. Nah, karena situasi yang hebat seperti itu membuat jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem merasa apa? Mereka ketakutan untuk beribadah. Akhirnya apa? Mereka menyebar, mereka keluar dari Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea, mereka pergi ke Samaria. Termasuk juga murid-murid Tuhan Yesus di sana. Jadi di Yerusalem itu Tuhan Yesus mempunyai banyak murid selain 12 rasul itu. Jadi Tuhan Yesus mempunyai banyak murid. Salah satu dari murid Tuhan Yesus itu adalah bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Siapa Filipus itu? Filipus adalah seorang murid Tuhan Yesus di gereja Yerusalem. Dia adalah seorang diaken. Diaken itu apa ya? Diaken itu adalah pengurus gereja. Diaken itu yang melayani orang-orang miskin. Diaken itu yang melayani orang-orang yang susah, para janda. Selain sebagai diaken, Filipus itu juga sebagai pemberita Injil. Jadi Filipus itu memberitakan kabar kesukaan, memberitakan Injil keselamatan kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi karena apa tadi? Karena di Yerusalem terjadi penganiayaan, akhirnya Filipus diutus oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk pergi ke kota Samaria. Dia harus keluar dari Yerusalem. Kenapa Filipus pergi ke Samaria? Padahal orang-orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Seperti yang Tante katakan tadi, karena Roh Kudus yang memimpin Filipus sehingga dia harus taat. Taat itu patuh, sehingga Filipus mau pergi ke Samaria. Di Samaria, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Dia memberitakan apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Mesias, penyelamat umat manusia. Sehingga apa? Sehingga karena Yesus mati disalibkan, semua umat manusia beroleh hidup yang kekal, kehidupan
Anak-anak tahu artinya hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah ada kehidupan setelah kematian. Jadi tidak hidup dengan tubuh kita saat ini. Jadi setelah kita dipanggil pulang ke surga, maka oleh Allah Bapa kita dibangkitkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada sedih, yang ada adalah sorak-sorai dan sukacita. Sehingga apa? Sehingga semua jemaat yang memperoleh pemberitaan Injil keselamatan dari Filipus, dia merasa, dia percaya, dia menyerahkan dirinya dan dia mau dibaptis. Karena apa? Karena mereka ingin selamat. Itu cerita tentang Filipus ketika dia berada di Samaria untuk memberitakan Injil. Dan pada suatu hari, malaikat Tuhan itu datang kepada Filipus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Anak-anak sudah siap? Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Jalan apa? Jalan yang sunyi. Apakah Filipus taat? Setelah dari Yerusalem, Filipus pergi ke Samaria, dan dia diutus lagi pergi ke jalan yang sunyi. Tahu artinya sunyi? Sunyi itu sepi, tidak ada suara, gelap juga di sana. Walaupun ke tempat jalan yang sunyi, Filipus tetap taat, dia tetap semangat untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Akhirnya apa? Akhirnya Filipus berjalan ke tempat yang benar-benar sunyi. Dia benar-benar merasakan, kok sepi ya? Dia menoleh ke kiri, tidak ada orang. Dia menoleh ke kanan, tidak ada orang. Dia melihat di sini semua gelap. Akhirnya tiba-tiba dia melihat dari arah jauh. Dia melihat sebuah titik dari arah yang sangat jauh. Jauh sekali. Makin dekat, titik itu yang awalnya kecil, jadi semakin besar, dan dia melihat apa? Dia melihat seperti ada suara. Tik, tak, tik, tak, tik, tuk. Dan lama-lama semakin besar. Suara apa itu anak-anak? Ingat enggak ada lagu yang ada liriknya tik tak tik tuk? Iya betul, itu adalah suara kereta kuda. Dia mendengar suara kereta kuda, dan di antara suara tik tak tik tuk kuda, dia juga mendengar sepertinya ada suara orang, sepertinya ada suara manusia. Dan dia diam. Kenapa bisa terdengar? Kenapa yang titik tadi itu bisa kelihatan meskipun jauh? Karena apa tadi yang Tante bilang? Karena tempat itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang gelap. Nah, pada waktu dia mendengar suara orang itu, dia lamat-lamat mendengarkan. Sepertinya dia sedang membaca kitab Yesaya. Siapakah dia yang ada di dalam kereta? Kita lanjutkan membaca. Di Kisah Para Rasul 8 ayat lanjutannya, ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya
sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus. Jadi ada roh. Filipus meskipun ada di tempat gelap, dia selalu disertai Roh Kudus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Maka kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Lalu Filipus bertanya, ayat mana yang tidak kamu mengerti? Kita lanjutkan baca di ayat 32 sampai 35. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus menjelaskan siapakah Yesus itu. Anak-anak tahu siapakah Yesus itu? Ayo sebutkan. Siapakah Tuhan Yesus itu? Iya, Tuhan Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia yang mati di salib untuk menebus dosa anak-anak dan tante. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Akhirnya sida-sida itu mengerti dan dia langsung, oh akhirnya saya mengerti, ternyata anak domba yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan kita baca selanjutnya ayat 36 sampai 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Akhirnya apa? Setelah Filipus menjelaskan kepada sida-sida itu bahwa apa yang sudah didengarnya firman Tuhan di Yerusalem, sida-sida itu jadi perjalanan dari Yerusalem. Di Yerusalem itu dia mendengarkan tentang Mesias, tapi dia tidak mengerti. Akhirnya Tuhan mengirimkan Filipus ke jalan yang sunyi, dan sida-sida itu bisa mengerti tentang Mesias, tentang anak domba, sehingga dia boleh percaya. Akhirnya dia melihat ada air, dan dia minta untuk dibaptis. Akhirnya Filipus membaptiskan dia, dan dia sudah dibaptis, dia keluar dari air, dia merasa bersukacita. Sida-sida itu melanjutkan perjalanannya pulang, dan apa? Tuhan melalui Roh Kudusnya membawa Filipus pergi ke tempat yang lain.
Nah, anak-anak, lewat cerita ini, apa yang dapat kita pelajari tentang Filipus? Anak-anak tahu? Filipus adalah orang yang apa tadi? T-A-A-T. Apa bacanya? Taat. Filipus adalah orang yang taat kepada Allah. Disuruh pergi ke Samaria, dia taat. Disuruh pergi ke jalan yang sunyi, Filipus juga taat untuk memberitakan Injil keselamatan. Jadi anak-anak, meskipun anak-anak masih kecil, bisa belajar memberitakan tentang Tuhan Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang mati di salib untuk menebus kita semua umat manusia. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup sampai di sini. Dan ingat, anak-anak apa? Tetap setia, tetap belajar firman Tuhan. Seperti judul firman ini, taat membaca, apa tadi? Taat membaca Alkitab. Anak-anak tetap aktif, kumpulkan poinnya, sehingga apa? Sehingga nanti setelah semua terkumpul, anak-anak boleh menerima berkat dari Tuhan. Untuk ayat hafalannya, kita buka di 1 Timotius 4 ayat 13. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Oke, kita akan berdoa. Lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah belajar firman-Mu. Kalau kami boleh belajar tentang Filipus, biar kami boleh belajar untuk taat memberitakan firman-Mu. Kami boleh taat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap membimbing kami. Kami akan terus bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati baida ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.